Guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas CLPI ya guys. Jadi ini adalah saham yang memang gue sempet ngobrol sama temen gue di Instagram. Dan temen gue itu gue kenal juga dari YouTube. CLPI sebenarnya sempat masuk pantauan gue guys. Tapi gue kasih tahu di awal aja guys ya, bahwa CLPI ini adalah saham yang tidak liquid. Jadi kalau misalkan lu membeli dengan nominal katakanlah 40 juta gitu ya, lu bisa jadi nggak akan mendapatkan barangnya di harga yang sama. Begitupun ketika lu mau keluar, ya lu nggak bisa misalkan menjual di angka 1000, misalkan 1000 lu jual 4000 lot, itu nggak bisa langsung gitu. Biasanya nanti harganya akan bergerak. Intinya tidak liquid sebenarnya. Dan perusahaan yang tidak liquid itu biasanya ketika saham yang beredar di masyarakatnya di bawah 1 miliar itu bisa kita katakan tidak liquid. Jadi sama kayak apa ya, kayak INDR juga tuh termasuk CLPI ini, dan banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Itu yang pertama yang mau gue sampaikan. Yang kedua adalah, ini kan mau tahun pemilu guys ya, 2024. Perusahaan ini jualan tinta. Tapi di bursa saham, di pasar modal itu banyak orang jahat guys. Walaupun tidak semuanya guys ya, walaupun tidak semuanya, sekali lagi ada beberapa yang memanfaatkan hanya dengan satu suku kata, hanya dengan satu frasa atau kalimat. Intinya adalah, lu jangan berpikir bahwa perusahaan ini perusahaan yang mencetak tinta, salah satunya yang buat nyoblos itu, nanti kemudian dimasukin ke tangan, kemudian nanti mendekati tahun pemilu, kemudian ada yang pom-pom, ada yang di berita banyak, wah ini labanya akan meningkat drastis, akhirnya harganya naik tinggi, kemudian orang banyak masuk ke sana. Jadi kita tetap perlu tahu produknya apa. Karena hal seperti itu bukan berarti di CLPI ini ya, tapi di saham lain banyak yang memanfaatkan. Kayak kemarin penjualan nikel meroket, akhirnya perusahaan kayak Harum, kayak Antam naiknya, ada sentimen nikelnya, naiknya sampai nggak masuk akal. Harum sampai ke 12.000, Antam sampai ke 2.900. Padahal nikelnya juga belum banyak gitu. Kemudian ada yang baru IPO kemarin, gue lupa tuh apa, Win gitu. Yang metaverse itu sebenarnya ada perusahaannya, ada anak perusahaan yang namanya PT apa Metaverse gitu. Tapi sebenarnya dia kegiatan utamanya, penjualan utamanya jangan dibayangkan yang dia jualan alat virtual reality, itu bukan. VR dan sebagainya, terus kita bisa masuk ke dunia metaverse itu belum. Ke depan mungkin ada, tapi penjualan mayoritasnya bukan itu, melainkan adalah dia kayak iklan, reklame dan sebagainya. Jadi bukan hanya berlaku CLPI ini. Yang kedua guys yang mau gue sampaikan, kita perlu tahu produknya apa. Dan kalau Pak Indonesia ini produknya adalah tinta, betul, tapi dia buat packaging. Lu tahu Beng Beng gak guys? Beng Beng, kemudian lu kan kalau misalkan ngelihat dalemannya Citato gitulah katakanlah, itu warnanya putih. Nah, salah satunya tintanya buat yang bungkusnya itu, bungkus makanan. Jadi, ya itu balik lagi ke poin 1 dan poin 2. Hati-hati di pasar modal. Dan Kalapak ini memang tidak liquid, tapi guys, lu perlu guys, ada tapinya nih. Menurut gua, lu perlu salah satu saham di portofolio mengoleksi yang modelnya kayak CLPI ini. Jadi yang model kayak CLPI ini banyak perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh, kemudian membagikan dividen yang rutin, dan Kalapak Indonesia ini termasuk yang membagikan dividen yield di atas 5% hampir setiap tahun. Paling tidak dalam 2 tahun sampai 3 tahun terakhir dia selalu di atas 7% lah dividen yield, artinya kan gede. Sudah ekuitasnya bertumbuh, kemudian dia juga membagikan dividen yield yang lumayan besar. Jadi perusahaan seperti ini anteng. Ketika kemarin ada crash biasanya di tanggal 5 Januari, biasanya perusahaan-perusahaan yang model begini kayak CLPI, kemudian Ekat, kemudian Auto, ya yang model-model begitulah, POWR, BJTM, BJTR, itu anti crash yang kayak begitu. Walaupun kalau misalkan ada crash 2020 tetap kena gitu ya, tapi nggak terlalu parah, nggak seperti saham yang lain yang memang anjlok. Nah,
itu perlu kita mengoleksi satu atau dua. Kan kemarin gue sempat bilang ada 10 saham yang gue koleksi biasanya. Satu atau dua tidak masalah, tidak harus CLPI ini, tapi yang modelnya kayak CLPI yang ekuitasnya bertumbuh, dia membagikan dividen rutin. Nah, sekarang kita ke laporan keuangannya guys, CLPI. CLPI ini gue ada suka ada tidak sukanya. Jadi sukanya adalah CLPI ini ekuitasnya bertumbuh. Tentu saja gue akan mencari perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh. Dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2018 itu dia ekuitasnya 478 miliar. Kemudian di tahun 2020 dia jadi 490 miliar, 2021 jadi 500 miliar, sampai di kuartal 3 2022 dia menjadi 516 miliar. Ekuitasnya bertumbuh. Kemudian begini guys, yang perlu diperhatikan adalah memang kalau kita melihat laba bersihnya ini, lu lihat di tahun 2020 itu 36 miliar, kemudian di tahun 2021 42 miliar meningkat, dan di tahun 2022 ini berpotensi menyamai kinerja di tahun 2021 yang mana EPS-nya bisa menjadi 140 juga dalam satu tahun, karena di tahun 2022 kuartal ketiga ini EPS-nya sudah mengantongi 105 lah, kira-kira 105,17. Tapi, nah kembali lagi guys, ada tapinya. Hati-hati. CLPI ini di samping dia selalu membagikan dividen yield di atas 7%, memang CLPI dalam beberapa tahun terakhir gue sempat lihat laporan keuangan di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dia sempat menjual aset tetapnya. Sebenarnya hampir dilakukan setiap tahun. Tapi yang paling besar memang di tahun 2022 ini, paling tidak dalam 4 tahun terakhir, itu penjualan aset tetapnya sendiri, dia labanya, itu penerimaan atas penjualan aset tetapnya 52 miliar. Kemudian labanya sendiri dari penjualan aset tetap itu sekitar 25 miliar. Jadi sebenarnya pendapatan operasi lain guys, di bawah laba bruto, lu bisa ngecek. Jadi bukan dari penjualan tintanya, tapi dari penjualan aset tetapnya, dan itu dimasukkan ke dalam laba usahanya. Jadi ini yang gua kurang suka dari CLPI. Memang dia akan terus membagikan dividen yield yang jumbo. Hanya saja dalam jangka panjang asetnya itu lama-lama menurun. Coba perhatikan guys, di tahun 2020 asetnya itu sendiri 648, kemudian di tahun 2021 jadi 774, kemudian turun jadi 756. Memang nantinya akan naik lagi guys. Dan sebenarnya di tahun 2019 asetnya itu sendiri ya guys, di tahun 2019 dan di tahun 2018 itu asetnya 708 di tahun 2018 ya guys. Kemudian tahun 2019 691. Kemudian di tahun 2021 dia total asetnya 774 guys. Kan tadi 2018 708. Kemudian di tahun 2019 691, kemudian di tahun 2020 dia jadi 648, ya kan turun sebenarnya. Kemudian naik lagi guys di tahun 2021. Dan ini sebenarnya bukan karena asetnya meningkat, melainkan karena liabilitasnya meningkat juga. Yang mana di tahun 2020 dia liabilitasnya berkurang, tapi di tahun 2021 dia liabilitas banknya, kemudian utang bank jangka pendeknya itu ada 124 miliar dan utang usahanya 128 miliar. Sebenarnya itu yang gue kurang suka. Walaupun kalau misalkan kita lihat dari neracanya sih aman-aman aja, karena CLPI ini sepertinya selalu menjaga guys, dia memiliki kas itu 100 miliaran, 110 miliar, 191 miliar. Jadi ya sepertinya manajemennya juga sudah mempertimbangkan hal tersebut ya guys. Tapi dalam jangka panjang total asetnya, aset tetapnya terutama itu menurun. Aset tetapnya menurun. Jadi ini yang gue kurang suka. Yang gue lihat seperti itu, demi memenuhi dividen yield 7%, 5%, tapi dia asetnya beberapa ya ada yang dijual gitu loh. Di tahun 2018 kalau gue nggak salah sekitar 600 jutaan. Kemudian sampai akhirnya ya di tahun 2022 kuartal ketiga. Jadi di kuartal 2-nya itu belum ada guys, belum ada penjualan dan pendapatan operasi lain dari laba aset tetap. Tapi di kuartal 3 2022-nya itu ada gitu loh. Jadi ya dia berpotensi membagikan dividen yield besar juga di tahun 2023 nanti.
bisa jadi di atas 5% dan di atas 7%. Kalau misalkan kita lihat dari EPS-nya yang berpotensi 140, katakanlah dia membagikan 70% aja seperti tahun 2021, ya kan, membagikan 50% aja berarti kan udah 70, udah di atas 5% kan. Tapi nanti ekuitasnya bertumbuh lagi. Jadi begitu aja guys, ekuitasnya tidak bertumbuh secara signifikan, walaupun naik tetap nanti dia membeli lagi, investasi kembali, kemudian nanti dijual lagi, seperti itu. Jadi yang gue kurang suka seperti itu. Tapi secara keseluruhan ya lu perlu punya salah satu atau salah dua saham yang modelnya CLPI seperti ini. Tidak harus CLPI, tapi CLPI manajemennya seperti itu. Bagus lah, kayak Ekat kan. Kayak lu tahu Ekat kan? Ekat itu perusahaan yang dalam jangka panjang bagus loh sebenarnya. Dia naik terus kan kalau lu lihat grafiknya. Dia sempat stock split dan ya layak dikoleksi lah. Bikin tenang gitu kalau misalkan ada kejadian di tanggal 5 Januari kemarin. Lu nggak panik kan gitu, jangan jadi nggak ada pertanyaan wah kita harus gimana, tenang aja, lu udah punya strategi, lu hold begini, udahlah. Kalau misalkan ada hal yang perlu kita jual ya kita jual itu aja gitu kan, harganya nggak turun jauh banget. Paling itu aja soal CLPI. Dan memang untuk CLPI ini selalu dihargai PBV di bawah 1 ya, karena itu nggak banyak orang yang mau masuk CLPI ini, ya itu tadi tidak liquid gitu loh. Walaupun perusahaannya bagus, ini kan pabriknya di Tangerang ya, di Jatiwung, tapi dia kurang liquid aja. Jadi ya gitulah, banyak yang nggak masuk ke sini gitu, tapi bolehlah lu hold gitu. Paling itu aja dari gue guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.